Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 169. Salah tingkah. Kedatangan Zainab membuatnya merasa kurang nyaman. Namun Akilah harus bisa bersikap biasa saja. Akilah sudah berencana untuk duduk di sebelah Safira. Namun ternyata Dafa sudah menepuk sofa di sebelahnya. Siang gadis itu memilih duduk di samping Dafa. Ia harus bisa memperlihatkan bahwa dirinya sudah move on dan baik-baik saja. Rangga sedang fokus dengan ponselnya memandang Akilah sesaat. Pria itu kemudian mengambil kopinya dan minum kopi dingin tersebut. Ya sudah, tinggal minta Dafa nikahin dan kemudian buat. Javino membuat Dafa tersedak saat minum kopinya. Akilah mengiris kecil ketika melihat Dafa tersedak. Baju kemeja putih yang dipakai pria itu bahkan sampai kotor karena semburan kopi. Itu prosesnya sudah dikasih tahu Mas Vino. Ucap Rangga kemudian tersenyum menang Zainab. Kalau itu sih nggak perlu dikasih tahu. Akilah hanya majukan bibirnya. Gadis itu mengambil tisu dan membantu Dafa untuk membersihkan baju kemejanya. Hal ini dilakukan hanya karena refleks tanpa ada niat untuk melihatkan kedekatannya dengan Dafa. Dafa tersenyum kecil saat melihat Akilah membersihkan bajunya. Aku tinggal nunggu sekitar 1,5 tahun lagi. Mak, Bang, kalau abang kapan? Rangga dengan sengaja menggoda Dafa hingga membuat pria itu gugup. Anak kecil aja udah mau nikah. Masa kamu nggak sih? Sudah jadi pengacara sukses lagi. Kalau mau aku jodohkan sama temen aku nggak? Safira menyindir sekaligus ingin melihat respon Dafa dan Akilah. Anak kecil siapa? Tanya Zainab dengan wajah polosnya. Ya, yang merasa paling kecil di sinilah. Dan Safira dengan sengaja menyindir adiknya. Ain nggak anak kecil. Zainab membantah ucapan kakaknya. Mana ada anak kecil yang mengaku? Rangga ikutan mengejek calon istrinya. Kalau gini ceritanya, Ain gak bakalan menang. Masa main keroyokan? Dafa tertawa ketika mendengar ucapan Zainab. Zainab akhirnya milih diam dan minum jusnya. Zainab tidur di rumah sakit, tanya Akilah. Ia canggung dan bingung untuk mengajak Zainab berbicara. Iya kak, temani pipi. Soalnya Barangga dinas malam. Serka Barangga baru nyampe. Zainab menjelaskan. Zidan sudah pulang ya? Tanya Dafa. Iya, tapi tadi sudah pulang duluan. Katanya mau nganterin Benis pulang ke rumah sekalian. Zainab menjelaskan. Enggak langsung pulang dia, ungkap Rangga. Jadi kemana? Tanya Zainab. Katanya jalan-jalan dulu ke mall. Rangga menjawab. Ih, kalau tahu seperti itu, Ain ikut. Zainab kesal karena saudara kembarnya tidak mau membawanya. Bisa gagal kencan pertama mereka kalau Zainab bawa Zainab. Safira tertawa melihat wajah kesal Zainab. Suasana yang tadi sedikit tegang kini sudah kembali hangat. Mereka sudah kembali tertawa bersama dan bercerita. Berulang kali Vino menelan air ludahnya saat melihat istrinya menelan stik daging. Safira menatap suaminya dengan kening berkerut. Sejak tadi calon ayah si kembar itu hanya memperhatikan istrinya makan tanpa menyentuh stik daging di piringnya. Kenapa dagingnya nggak dimakan? Wanita cantik itu bertanya dengan pipi yang gembung. Meskipun mulutnya tidak penuh makanan, namun karena berat badannya sudah semakin bertambah membuat pipinya semakin cabi, sehingga terlihat semakin cantik dan juga lucu. Baby, aku ingin daging yang di piringmu, Vino berkata dengan mengelum senyumnya. Sejak tadi hal ini ingin diungkapkannya, namun karena melihat istrinya makan dengan lahap, Vino tidak ingin mengganggunya. Pria itu tahu jika istrinya makan untuk 3 orang. Jadi, sebagai ayah yang baik dan suami yang bijaksana, maka ia harus mengalah dengan si kembar. Ya udah, ambil aja, jawab Safira dengan santai.
Wanita cantik itu kembali masukkan potongan daging ke mulutnya. Aku mau disuapin, baby. Vino menelan air ludahnya dan menatap bibir Safira yang sedang mengunyah, sepertinya sungguh sangat lezat, pikirnya. Tak menanyakan alasan, Safira masukkan potongan daging ke mulut suaminya. Wanita cantik itu terbiasa menghadapi sikap manja suaminya yang seperti ini. Di saat masa kehamilannya, Vino mengalami morning sickness. Pada itu juga semakin menjadi seperti seorang bayi. Vino tersenyum senang dan mengunyah daging di mulutnya. Rasa sungguh sangat lezat. Dasar Dedi manja, Safira tersenyum dan main-main dengan jenggot suaminya. Vino hanya tersenyum tanpa menjawab. Bertu kembali buka mulutnya ketika istrinya menyuapinya kembali. Mas, sepertinya Zidan suka ya sama Dennis. Sejak tadi Safira betul sangat penasaran ketika perhatikan gerak-gerik dan cara adiknya itu berkomunikasi dengan putri kedua Ervan tersebut. Vino hanya menganggukkan kepalanya, kadang mulutnya sedang penuh. Dennis juga. Lihat Zidan seperti malu-malu gitu. Apa mereka sudah jadian ya, Mas? Safira kembali bertanya. Vino menggelengkan kepalanya, pertanda ia tidak tahu. Pretu belum bisa berbicara karena sedang mengunyah makanan. Safira kesal merespon suaminya. Vino memang tidak enak jadikan partner bergosip. Baby, apa pagi besok kamu ingin ke rumah sakit lagi? Vino tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Iya mas, Vira suka rindu adek bayi. Safira tersenyum. Kalau begitu, kita tidur ya. Aku ingin melihat si kembar. Apakah mereka sudah tidur? Pretu menangis pelan saat mendapati cubitan kecil di perutnya. Zainab duduk di tepi tempat tidur pasien. Gadis cantik itu sedang menyuapi ibunya makan. Sedangkan Rangga duduk di sofa sambil menggendong adik bayinya. Entah apa saja yang bicarakan pria itu, sehingga mulutnya tidak berhenti berbicara. Apa masih sakit nih? Tanya Zainab. Iya, jawab Arumi yang tersenyum. Dan kembali masukkan nasi yang sudah berada di ujung bibirnya. Untung Ain nggak jadi dokter Mi. Zainab merasa nyeri ketika mendengar jawaban Arumi. Melihat ibunya kesakitan karena pasca operasi saja sudah membuat bulu rumahnya berdiri. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan tindak operasi yang memang harus memiliki keberanian yang tinggi? Enggak apa-apa, nanti yang jadi dokter adik bayi aja. Menjadi dokter terganteng di rumah sakit ini. Arumi tersenyum menangkap arah Rangga yang sedang mengobrol dengan adiknya. Zainab tertawa dan kemudian menganggukkan kepalanya. Obsesinya menjadi dokter hanya ingin seperti ibunya. Tidak semua orang mampu menjadi dokter. Kita tidak hanya dituntut untuk memiliki otak yang cerdas, namun juga mental yang kuat, visi yang kuat, tanggung jawab yang besar, dan yang paling penting, hati. Karena di tangan dokter ada nyawa pasiennya. Usia memang ditentukan oleh Sang Pencipta, namun dokter bekerja untuk menyembuhkan dan membantu menegak rasa sakit. Jika salah diagnosa, salah beri obat, ataupun tidak mampu memegang pisau ketika pada ruang operasi, dan menyebabkan kesalahan ketika memotong, semua itu bisa fatal. Karena alasan ini, Mimi tidak larang ketika Zainab milih untuk mundur. Arumi tersenyum. Sebagai seorang dokter yang sudah berpengalaman, Arumi bisa mengetahui seperti apa beratnya menjadi seorang dokter. Apalagi, wanita itu sangat mengenali sifat-sifat dari anak-anaknya, dan dari apa sudah diamati dan dilihatnya, ketiga anaknya memang tidak memiliki ketertarikan di dunia medis. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.